Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Hari ini saya termasuk mahasiswa PPG. Kali ini ada tugas untuk mencari solusi daripada persoalan saya Pak. Yang pertama yang saya angkat adalah bagaimana solusinya guru yang belum menggunakan TIK dalam proses pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Rustam. Pak Rustam sedang ikut kelas PPG Pak ya? Iya. Oke, siap. Jadi untuk guru yang belum menguasai TIK ya dalam proses belajar mengajar bisa karena beberapa kondisi. Ya. Kondisi yang pertama kemungkinan sekolah tidak memiliki atau belum memiliki sarana TIK ya. Mungkin tidak ada jaringan di situ atau tidak ada listrik di situ. Itu solusinya ya artinya mungkin sekolah harus mengadakan peralatan TIK gitu, kemudian mengusahakan adanya listrik, kemudian memasang jaringan supaya bisa digunakan oleh guru dalam belajar mengajar menggunakan TIK. Nah itu solusi yang pertama. Nah itu kemudian yang kedua mungkin guru belum memahami, belum mahir menggunakan TIK. Maka solusinya adalah guru harus belajar banyak. Ya, harus belajar banyak bagaimana melatih diri untuk menguasai TIK sehingga bisa menjadi sarana belajar ya. Sarana belajar bagi siswa dan guru. Sebabnya untuk saat ini dituntut bahwa peralatan TIK itu sudah menjadi kebutuhan. Bukan lagi pilihan, tetapi sudah wajib bisa menggunakan TIK. Karena apa? Sebabnya materi itu tidak bisa hanya dari bahan ajar yang ada yang dari buku cetak saja, tetapi harus mencari misalnya di kurikulum mereka itu ada PMM, lalu harus bisa mengakses itu di PMM misalnya itu seperti itu. Kemudian membuat kelas virtual atau platform belajar mengajar bagi siswa itu misalnya kayak Google Classroom semua kan membutuhkan peralatan TIK. Itu jadi solusinya adalah guru harus terus belajar. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, guru terus harus mengupdate ilmunya. Selain guru mengupdate ilmunya juga memotivasi siswa agar bisa menggunakan peralatan TIK tersebut. Ya, percuma gurunya bisa tapi siswanya tidak diajarkan, nanti akan mengalami suatu ketimpangan ya. Maksud hati guru mau menggunakan peralatan TIK tapi murid tidak memahaminya. Tapi kalau untuk anak-anak sekarang sih barangkali tidak bermasalah Pak ya. Jadi itu yang utama, gurunya menyiapkan diri memang untuk menguasai peralatan TIK. Barangkali itu Pak Rustam. Iya, makasih guru. Selanjutnya apa sekiranya solusi saya menghadapi dengan motivasi belajar siswa saya itu sangat rendah? Betul ya, motivasi belajar siswa itu dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan prasyarat Pak Rustam ya. Jadi mungkin kondisi lingkungan sekolah dan terutama dalam kelas harus mendukung ya, harus kondusif yang bisa menimbulkan motivasi bagi siswa untuk terus belajar, untuk semangat belajar. Jadi kondisi lingkungan kelas, lingkungan sekolah dibuat sedemikian rupa menyenangkan agar siswa memiliki motivasi untuk belajar, terutama di kelas. Begitu juga model, metode pembelajaran yang Pak Rustam gunakan itu harus model yang artinya memungkinkan siswa itu untuk memiliki rasa ingin tahu ya, memiliki rasa ingin tahu dan merasa butuh dari materi yang Pak Rustam berikan. Kalau siswa sudah merasa butuh dengan apa yang akan kita berikan pada siswa, siswa itu akan lebih bersemangat Pak. Motivasinya juga akan lebih menarik. Nah itu jadi model-model pembelajaran yang interaktif, yang menarik, yang menyenangkan ya, apalagi siswa itu belajar sambil bersenang-senang, itu bisa menjadi solusi ya untuk mengatasi rendahnya motivasi belajar siswa. Kemungkinan juga mungkin ada semacam reward dari guru, siswa yang lebih cepat belajar akan mendapatkan apresiasi, artinya sekedar penghargaan, pujian dan lain sebagainya ya. Itu siswa akan merasa senang. Kemudian yang motivasinya kurang dibimbing
Kemudian dibuat suatu kolaborasi sehingga anak-anak yang motivasinya kurang bisa bisa dipengaruhi oleh teman-temannya nanti yang lebih memiliki motivasi begitu. Nah, itu jadi dengan model yang lebih variatif ya, insya Allah itu akan bisa mengatasi rendahnya motivasi belajar siswa. Jigsaw ya, Bu. Ya mau jigsaw, ya mau yang lainnya lah ya, yang model-model kolaborasi, ya model kolaborasi, collaborative learning, mau inquiry, mau itu adalah model-model yang sangat menarik bagi siswa. Nah, itu. Satu lagi, Guru, masalah saya bagaimana mengatasi kondisi solusinya siswa saya ini dalam lemahnya perkalian pembagian pada saat materi pecahan. Itu yang sangat saya mencari solusinya. Ya betul, materi pecahan ini memang adalah materi yang memerlukan penguasaan konsep yang lebih daripada angka-angka bulat lainnya, Pak ya. Benar. Jadi itu solusinya, itu pertama kali mengenalkan pecahan pada siswa itu harus dengan konsep yang benar, Pak, supaya siswa itu tahu bahwa ini bilangan pecahan, ini bilangan bulat. Nah, itu, dan cara pengerjaannya berbeda antara bilangan pecahan dan bilangan bulat pada siswa. Nah, itu jadi konsep-konsep belajar matematika ini harus diajarkan secara benar, secara tepat, supaya siswa itu muncul bahwa pemahaman, pengetahuan mengerjakan soal-soal pecahan ini dengan mudah begitu ya. Apalagi misalnya masalah perkalian, pembagian, nah itu kan memerlukan strategi khusus beda dengan mengalihkan bilangan bulat ya dari bilangan pecahan. Jadi untuk pecahan ini harus diberikan strategi yang semudah-mudahnya. Nah, jadi guru harus belajar ya, sebelum mengajar itu guru harus belajar dulu materi yang akan diajarkan, bagaimana caranya supaya siswa itu mudah menerima atau menguasai pelajaran misalnya perkalian dan bagian pecahan. Nah, itu seperti itu. Nah, itu menyiapkan berbagai sumber belajar, berbagai alat peraga, kemudian metode-metode matematika yang modern, yang lebih mudah, yang lebih bisa mengakomodir kemampuan siswa. Misalnya berbeda. Siswa yang biasa menghitung jari boleh dengan jari matika misalnya ya, kalau untuk diambil. Nah, kalau ini pecahan misalnya dengan gambar misalnya boleh misalnya dengan gambar-gambar atau dengan benda nyata juga boleh. Nah, itu contextual learning ya, dan matematika realistik. Nah, itu sangat membantu siswa untuk memudahkan bagaimana proses perkalian bagian siswa itu harus dikerjakan dengan mudah, supaya siswa juga tidak bingung bahwa tidak ada pikiran siswa perkalian dan pembagian pecahan itu sulit gitu. Nah, jadi guru harus membuat suatu model atau metode belajar yang mudah pada siswa. Nah, itu bisa dipelajari banyak sumber, Pak Rustam ya, balik dari buku-buku cetak, dari sekarang ini dari alat-alat elektronik, dari YouTube ya, dari video yang multimedia itu banyak, Pak Rustam. Jadi dipelajari caranya supaya bahwa siswa itu merasa senang, ada semacam excited, kejutan bahwa dia ternyata belajar ini mudah. Nah, itu gurunya mutlak harus menguasai dulu sebelum mengajarkan, Pak. Artinya matematika itu tidak sulit baginya. Ya, betul. Ya, nah, itu juga menanamkan pada siswa bahwa matematika itu tidak sulit, tidak menakutkan. Ya, matematika itu menyenangkan, itu yang perlu ditanamkan pada siswa dari awal. Terima kasih banyak guru sudah memberikan solusi dari saya. Insya Allah. Dan semoga dengan solusi ini juga bisa memberikan motivasi untuk saya berbuat lebih baik lagi. Amin. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sukses, Pak. Begini Pak, mau bertanya bagaimana mengatasi siswa yang takut berkomunikasi dengan gurunya. Langkah-langkah apa yang bisa diambil untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk mengatasi masalah siswa yang sulit berkomunikasi ya, yang takut berkomunikasi begitu. Guru harus menerapkan suatu model pembelajaran yang ramah dan menyenangkan, supaya siswa merasa rileks dan tidak ada tekanan bahwa dia
takut dimarahi karena merasa bersalah karena takut dimarahi karena bersalah ya. Nah itulah, jadi ciptakan suasana yang menyenangkan, yang ramah, yang terbuka supaya siswa itu tidak segan mengungkapkan kalimatnya seburuk apapun gitu, artinya maksudnya semampunya dia gitu. Jadi guru memberikan kebebasan bagaimana dia menyampaikan gagasannya atau pikirannya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, membangun suasana belajar yang enak, yang nyaman, yang menyenangkan, interaksi antara guru dan murid itu terjalin baik. Nah, itu sehingga ada kedekatan, murid tidak ada merasa jarak dengan gurunya ketika berkomunikasi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, gunakan model-model pembelajaran yang interaktif, ya, yang interaktif, yang inovatif, yang membuat siswa itu senang dan memicu rasa ingin tahunya, itu sehingga dia akan bertanya apa yang seharusnya dilakukan untuk masalah-masalah yang disampaikan dalam pembelajaran, barangkali itu. Terus yang kedua Pak, siswa susah untuk diajak fokus pada pembelajaran, pada mata pelajaran. Terus langkah-langkah apa yang untuk membuat fokus siswa, ya, perhatian siswa kepada pembelajaran itu ya tadi, bahwa ciptakan suatu model pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang menarik minat siswa gitu loh. Jadi pembelajaran yang menantang, jadi membuat siswa berpikir sehingga dia akan memikirkan ini harusnya bagaimana, manfaatnya apa buat dia. Nah itu dipahamkan seperti itu, maka siswa akan timbul rasa ingin tahu dan dia akan fokus untuk mencari tahu apa yang masalah-masalah yang ada dari proses pembelajaran tersebut atau materi-materi yang diberikan dalam pelajaran tersebut. Nah itu yang pertama. Yang kedua, berikan misalnya ada kuis-kuis interaktif ketika siswa itu kan mudah berubah, 5 menit sampai 10 menit saja sudah bosan, maka guru harus pintar-pintar memberikan suatu semacam kuis ya, ice breaking boleh ya, ice breaking atau untuk memancing fokus kepada materi begitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, buat aturan ya, sebenarnya itu nanti yang pertama, buat aturan kepada siswa ketika pembelajaran siswa itu harus bagaimana di kelas supaya pembelajaran ini tercapai tujuannya. Jadi membuat kesepakatan dengan siswa ketika belajar langsung sampai selesai, barangkali itu. Terus yang selanjutnya Pak tentang numerasi literasi di dalam kelas sangat rendah, langkah-langkahnya. Ya, numerasi literasi dan numerasi memang yang menjadi problem hampir semua sekolah ya, problem semua daerah seperti itu ya. Jadi kita para guru itu harus bisa-bisa menciptakan suatu model pembelajaran atau strategi belajar yang membuat bahwa siswa itu tidak takut lagi misalnya numerasi, takut pada angka-angka, takut pada berhitung dan sebagainya. Nah itu harus ya, pertama itu memberikan belajar yang menyenangkan tetapi tidak lari dari konsep. Sebabnya konsep matematika itu yang sangat penting diarahkan dari awal sehingga siswa itu kan paham. Kalau siswa paham maka dia akan lebih mudah belajar. Nah itu, jadi mereka akan lebih mudah menerima pembelajaran, akan mudah mengikuti apa yang guru arahkan begitu. Itu untuk numerasi. Kalau untuk literasi itu sebenarnya lebih kepada keteladanan ya. Kalau gurunya senang membaca, membuat suasana kelas itu penuh budaya literasi, membuat pojok baca di kelas, kemudian membiasakan siswa itu memberi tugas untuk membaca bahan-bahan belajar yang akan dipelajarkan pada hari itu. Itu siswa akan mulai terbiasa bahwa untuk mencari informasi sebuah materi, dia perlu membaca, maka dia akan membaca. Nah itu, jadi jangan dibiasakan di drilling terus begitu lah ini. Jadi perlunya ini ada paradigma, kita harus mulai bertransformasi dari pembelajaran yang dulu hanya satu arah, sekarang
arahkan kepada siswa yang aktif begitu. Jadi terfokus pada siswa. Barangkali itu supaya bisa memudahkan siswa menerima pertama itu tadi numerasi ya, kemudian literasi. Nah itu insya Allah akan bisa jalan. Yang penting itu keteladannya. Ketika guru mau membiasakan anak-anak, gurunya juga biasakan untuk berliterasi, membaca, menulis, menonton video itu termasuk literasi ya. Nah itu dari pembelajaran barangkali itu. Ya, mungkin itu saja Pak. Ya, Terima kasih banyak. Oke.